Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji madhab sama-sama kita aturkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, dan yang Maha Agung, Maha Suci, dan dengan Maha Kasih sayangnya sungguh-sungguh Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam juga mudah-mudahan semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memang patut bersyukur kepada Allah karena demikian banyak limpahan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Salah satu karunia yang tak ternilai harganya adalah kita masih diberi panjang usia sampai detik ini. Karena yang namanya usia itu hanya Allah yang tahu berapa jatah yang diberikan kepada kita masing-masing. Kalau kita diberitahu malah mungkin kita akan bingung atau akan tidak akan mempunyai satu seni istilahnya, ya. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah diketahui, apalagi soal yang demikian penting, itu kadang-kadang ya membuat orang itu lalai. Tapi ketika sesuatu itu tidak diketahui dan sesuatu itu sebenarnya sangat penting, maka orang itu akan berhati-hati. Bagi yang memang berhati-hati, maka Rasulullah SAW memberikan satu cara bagaimana bisa kita ini bisa berhati-hati dan bisa memanfaatkan waktu itu bagaimana. Rasulullah menyebutkan, jadilah engkau seperti muwadi'in. Muwadi'in itu apa? Muwadi'in itu adalah orang yang berhati-hati sehingga dia menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena di dalam pikiran dia mempunyai satu praduga, barangkali saat yang sedang dialami itu adalah saat yang terakhir. Itulah orang muwadi'in. Ya, kita kan belum lama mendengar satu berita di Jogja, anak SMA Muhammadiyah 2 mau cari makan sahur, tetapi bertemu dengan orang atau anak itu yang nuwun sewu, barangkali sudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang sekarang sedang marah. Apa itu? Apakah itu minuman keras? Apakah narkoba yang menjadi tren?
jualan yang paling menguntungkan adalah jualan itu. Mengapa? Karena orang sekarang itu dalam keadaan nuwun sewu banyak yang sakit ya. Bukan sakit badan, tapi sakit pikirannya, sakit rohaninya. Inilah yang bahaya, sehingga terjadilah ya, kecelakaan atau ya apa itu musibah, sehingga anak muda tersebut sampai meninggal dunia. Masya Allah. Ini kan gambaran bahwa yang namanya umur itu demikian, kita nggak tahu. Dan kemarin sampai detik ini pun kita masih dalam keadaan pandemi. Ada COVID-19. Ini pun menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Kemarin ketika sedang melonjak tinggi kan, di kanan kiri kita ada saudara kita, teman kita yang kemarin barusan sehat kemudian kena COVID langsung meninggal. Nah, demikian ya. Maka tepatlah apa yang diberikan petunjuk oleh Allah lewat Rasulnya, hendaklah kita menjadi orang muwadin, terutama ketika menghadapi saat-saat penting. Apa saat penting itu bagi kita? Ya, karena di Jawa itu kan juga ada saat baik, dino apik, jam apik. Islam pun sebetulnya ada apa waktu yang baik itu. Waktu baik adalah waktu ketika azan dikumandangkan, itulah waktu baik. Waktu baik adalah ketika bulan Ramadan, ini adalah waktu yang terbaik, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena waktu itu Allah sedang membuka pintu langit dan memberikan kesempatan bagi orang yang masih hidup untuk melakukan satu saja. Apa itu? Apa? Yaitu mendekat kepadanya, kembali kepadanya. Istilah yang gampang itu apa? Taubat. Taubat itu apa? Taubat itu adalah kembali ke posisi awal. Manusia itu sebenarnya posisi awalnya itu dekat dengan Allah, bahkan milik Allah, berasal dari Allah ya. Tapi ketika dia dilahirkan di dunia, kemudian mulai kenal dengan aneka ragam ya, ujian dunia, kemudian dia ingin tahu apa, ingin cepat memiliki, maka kadang-kadang berbuat yang tidak baik. Ketika orang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia kemudian mulai menjauh dari Allah. Walaupun di dalam dirinya sudah diberi alat oleh Allah, ketika seorang melakukan kebaikan, maka alat itu akan diam. Tapi ketika orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka seperti alarm langsung berbunyi ya. Alarm berbunyi karena kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya, itu adalah perbuatan dosa ya. Dan barangkali kita sudah pernah melakukan semua yang namanya manusia itu mulai dari kita kecil atau sampai tua pun pernah ya. Salah satu contoh yang mudah ketika dulu, zaman dulu itu ya, di mana ekonomi belum baik, apa-apa sulit, buah saja jarang orang tua kita beli. Itu orang kalau tetangga ada punya pohon jambu atau pohon jeruk sedang berbuah, dilalah yang menjadi pemilik itu kadang-kadang tidak murah hati. Nah, itu anak-anak muda mesti kapan-kapan tak ambil itu. Dan apa yang terjadi ketika seseorang melakukan itu,
tidak mungkin dia akan tenang. Mau melangkah ke sana saja sudah linglung. Masuk pekarangan mulai apa? Alarmnya itu bunyi, dek dek, tadinya detak jantung itu lambat, langsung cepat. Begitu naik pohon tambah cepat, lingungnya tambah sering. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketika seorang melakukan kesalahan, dosa, itu dia langsung terasa. Ada langsung hukuman sebetulnya pada dia. Ya begitulah. Tapi kemudian lama-kelamaan kan banyak orang yang kebal. Maka bersyukurlah ketika pada suatu saat orang itu dalam keadaan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian Allah menegurnya, Allah membuka pintu hatinya, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian kembali. Tahu, itulah taubat. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, mari kita bersama-sama, ya, karena di dalam bulan Ramadan ini pintu taubat betul-betul dibuka lebar, ya. Dan waktu ini mari kita gunakan sebaik-baiknya, ya. Kita tidak tahu, siapa tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun terakhir bagi kita. Tidak hanya Ramadan, siapa tahu kalau juga hari ini adalah hari terakhir kita. Maka banyak ungkapan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertaubat itu. Karena apa? Ketika seorang itu melakukan kesalahan sebagaimana gambarannya orang yang kesasar, orang yang jauh dari tempat asalnya yang nyaman, yang menyenangkan, bertemu keluarga, tapi dia jauh dan tersesat, ya. Maka berbahagialah ketika kemudian dia menemukan jalan kembali ke tempat yang seharusnya dilalui. Maka tepatlah gambaran sebagaimana diungkapkan di dalam sebuah hadis, bahwasanya orang yang taubat itu sebagaimana seorang musafir berjalan di padang pasir, kemudian membawa perbekalan, dinaikkan ke ontanya dengan perbekalan yang komplit. Pada satu saat dia istirahat, disitulah terjadi apa? Dengan tidak disadarinya, unta dan semua perbekalan itu hilang, tidak ada. Mungkin unta itu pergi entah kemana, sedang di sana pada pasir panas terik, dan dia tidak membawa perbekalan kecuali di atas unta itu. Kendaraannya hilang, perbekalannya hilang. Dia cari ke sana kemari sampai payah dan tidak ketemu. Karena saking payahnya kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian tertidur. Dan ketika dia bangun, ternyata unta dan semua perbekalan itu sudah ada di sampingnya kembali. Maka bisa dibayangkan bagaimana gembiranya orang itu. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, Allah itu lebih gembira daripada sang musafir itu ketika menemukan unta dan perbekalannya kembali. Ketika Allah itu melihat ada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Nah, mudah-mudahan dengan
Bu, kula jenengan sahabat tahu keberadaan Allah ya. Yang kita pikirkan hanya Allah. Kita melakukan sholat, kita hanya ingat pada Allah, ingin mendapatkan karunia Allah. Puasa pun demikian. Kita tidak mikir nanti harus berbuka dengan apa, enggak, apapun. Ketika orang berpuasa, imanan wahtisatan, dia sudah tidak banyak berpikir tentang lahiriah itu. Tapi yang paling dinantikan adalah bagaimana dia bisa ingat kepada Allah dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapannya Nabi Adam itu kan indah sekali dalam surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah ungkapan orang yang merasa bersalah kemudian dia menyadari kesalahannya kemudian minta maaf ya. Demikian pula indahnya apa yang diungkapkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, ucapan Nabi Yunus ya, di dalam perut ikan besar di dasar samudera, maka di sana disebutkan kegelapan, di atas kegelapan, dan dia memikir barangkali itu adalah saat terakhirnya. Maka ucapannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Betul mengajari ya, bahwa yang namanya yang tidak pernah bersalah, tidak pernah keliru itu hanya Allah, dan menyadari hanya dialah satu-satunya yang dapat menolong saya, satu-satunya penguasa di alam semesta ini. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan lain kecuali Engkau. Subhanaka, yang maha suci Engkau. Ini kuntu minadz zalimin, sungguh saya termasuk orang-orang yang atau mungkin ungkapan seorang manusia biasa yang seringkali kita dengar, Abu Nawas. Abu Nawas pun begitu. Dia punya syair tentang dia merasa bahwa amal-amal selama ini adalah amal yang belum pantas untuk masuk surga. Pantasnya dia masuk neraka. Tapi dengan ungkapan yang indah ya. Ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan durubi fa innaka ghafiru dambil adimi. Tapi banyak kemudian dulu-dulu itu dilakukan ya. Kalau dulu itu di pesantren atau mungkin di masjid, di musola sambil nunggu Pak Imam turun datang, maka dibacalah itu, tapi dengan lagu. Ilahi lastu firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahim wa habli taubatan dunubi fa innaka ghafirul dambil adim. Itu jadi anak-anak senang ke musola, ke masjid. Kenapa? Bisa nyanyi-nyanyi. Tapi yang penting bukan nyanyiannya, tapi apa intinya itu, inti dari ungkapan itu. Ilahi, ya Tuhanku, lastu firdausi ahlan, tidak
tidaklah pantas aku ini masuk surga. Karena dia merasa bahwa sholat merupakan khusyuk, posone sing dipikir anggo buka apa nek ora nesu. Nanti ketika sahur anane padu pengine bobor babeke usai-usai kudu ana tempe kemul teh poso ning neson. Nah ini dia merasa begitu. Wala akhwa 'ala naril jahim. Tapi aku ini juga tidak kuat ketika merasakan siksa neraka jahim. Swarga ora pantes, neraka ora kuat. Ini Abu Nawas ini. Nah mungkin kita ini ya modelnya model Abu Nawas. Tingkatannya masih segitu itu ya. Subhanallah. Fahabli taubatan dulu, maka karuniakanlah kepadaku taubat atas dosa-dosaku itu. Orang untuk taubat itu kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak mungkin orang itu bisa taubat. Tidak bisa. Sebagaimana nun sewu kula jenengan sing wis tau rokok, ngerti nek rokok itu nang padai rokok membunuhmu. Gimana? Ning kon mandek lek rokok. Nih. Mengapa saya mengatakan dulu? Karena saya pernah menjadi pecandu rokok. Tapi alhamdulillah anak saya tidak melihat saya merokok. Sehingga dikira saya belum pernah merokok. Tapi saya dulu pecandu. Alhamdulillah karena Allah memberi pertolongan saya bisa lepas dari rokok. Taubat, kembali ke posisi awal, dekat dengan Allah, dekat dengan sesuatu yang amat sangat mencintai kita. Dan itu terbukti cinta Allah kepada kita itu dilibatkan alam semesta yang indah, yang apapun ada. Kasih sayang Allah pada kita dilibatkan pada orang tua kita, terutama ibu kita, yang pada satu saat kita pernah berada di hotel bintang 15. Ada nggak hotel bintang 15? Nggak ada. Mengapa? Karena saat itu kita betul-betul mendapatkan tempat yang paling nyaman dan servis yang paling hebat, memuaskan. Ketika kita berada di rahim ibu kita, tidur saja bisa bolak-balik sakpolek orang rosok, karena rahim itu tempat yang terlindungi, teraman, ada airnya, dan kita bisa bernapas di dalam air. Coba kalau sekarang kalau kita masuk ke air, kalau tidak pakai alat penyelam kan nggak mungkin. Tapi ketika kita di rahim ibu, kita menyelam tapi bebas untuk bernafas. Nafasnya nurut ibu kita. Kita mau minum, langsung datang minuman dari ibu kita lewat pusat ibu kita. Mau makan orang usah ngunyah, langsung. Coba mau gerak bagaimanapun sambil tidur, pengen hotel di Simono, mau ke toilet langsung orang usah ngeden, orang mampu. Subhanallah, mau kencing hotel bintang 15. Subhanallah, itu kasih sayang Allah kepada kita lewat ibu kita. Belum kasih sayang ketika kita lahir sampai kita dewasa. Kadang-kala dulu tidak pernah mikir lengolarang. Yang zaman dulu sudah ada, tahun 64 itu yang jalan antri. Orang yang saiki antri lengo.
awet zaman dulu antri lemah sabun, karena kebetulan rumah saya dipakai operasi, jadi saya tahu persis. Sampai menjauh saudara-saudara kita yang kaya-kaya waktu itu aja antri. Dan tandanya kalau sudah antri itu apa? Berarti pemerintahnya tidak mampu ngurusi rakyatnya. Apa-apa mahal, tidak terjangkau, semua dijatah. Itu inilah pada jamaah rahmatullah. Kemudian yang terakhir itu ungkapannya Abu Nawas apa? Fa innaka ghafirud dzambil adzim, maka hanya engkau lah yang dapat memberi maaf dosa-dosa yang besar. Jadi kita mengucapkan kesalahan yang Gusti Allah. Oh, saya belum pernah melakukan dosa gede. Cilik apa ini terus jadi gede. Dosa cilik ning terus dilakoni jadi gede. Mudah-mudahan ya pada puasa kali ini Allah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Karena apa? Ketika kembali ke posisi awal, itu kebahagiaannya tidak ada yang melebihi orang yang bertaubat. Kenapa? Kembali kepada Zat yang maha sempurna. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, sekedar mengingatkan para Abu Nawas terutama saya sendiri yang masih jadi Abu Nawas, ibadahnya belum optimal, sholat belum khusyuk, puasa juga belum khusyuk juga. Mudah-mudahan masih ada waktu dan kita masih diberi waktu oleh Allah untuk dapat memperbaiki ibadah kita dalam rangka kita kembali kepada Allah sebelum kita dipaksa harus kembali kepadanya dengan datanya kematian. Karena ketika orang itu sudah kematian itu dekat, pintu taubat itu sudah ditutup. Ya, mudah-mudahan Allah jangan menutup pintu itu pada kita semua sebelum kita bertaubat. Nasrullah Fatihah, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.